Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Deni Dwi Karna dari kelompok 13 sebagai moderator untuk diskusi kali ini. Diskusi kali ini yaitu seputar ketahanan pangan dan gizi. Ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata, dan terjangkau. Mungkin tim pemapar bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, seperti yang sudah dikatakan oleh MC tadi, bahwa pangan itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, dari pertanian, perkebunan, atau perikanan yang baik diolah maupun tidak dapat diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau konsumsi bagi manusia. Kemudian dari sistem pangan ini sendiri terbagi menjadi 5, yakni adanya kedaulatan pangan, yaitu berupa hak suatu negara atau bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan. Kemudian ada juga kemandirian pangan, yaitu kemampuan negara dan bangsa memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian ada ketahanan pangan yang merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara untuk perseorangan dengan mutu dan gizi yang cukup. Kemudian dengan adanya keamanan pangan, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya pencemaran dari biologis ataupun kimia dan lain sebagainya. Kemudian berbicara tentang pangan, kita juga berbicara tentang makanan. Tubuh manusia itu memerlukan makanan, lebih tepatnya energi yang dihasilkan dari pengolahan makanan di dalam tubuh untuk beraktivitas. Untuk itu, manusia sangat memerlukan gizi yang terkandung dalam makanan. Makanan mengandung berbagai komponen yang bermanfaat bagi kesehatan seperti air, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Zat gizi yang terkandung dalam makanan itu dapat digolongkan menjadi beberapa kategori seperti zat gizi penghasil energi, yaitu karbohidrat, lemak yang bisa didapat dari bahan makanan pokok seperti jagung, kemudian zat gizi pembangun sel, terutama protein yang didapat dari bahan lauk, yang bisa didapat dari ikan, kemudian ada zat gizi pengatur seperti vitamin, sayur, dan buah. Kemudian selain itu, pangan juga berfungsi sebagai obat yang menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Nah, pada dasarnya kita sangat memerlukan gizi seimbang yang didapat dari pangan. Gizi seimbang ini diperlukan untuk pertumbuhan, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, dan daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian, Indonesia termasuk rentan terhadap kekurangan pangan, apalagi pada saat pandemi COVID-19 bisa menambah puluhan juta orang yang kekurangan pangan. Nah, kekurangan pangan dan kelaparan ini bisa menyebabkan berbagai permasalahan gizi. Oleh karena itu, sangat diperlukannya adanya sistem pangan nasional yang bisa mengantisipasi untuk menjamin ketersediaan pangan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah adalah food estate. Namun food estate ini malah banyak mendapat pro kontra dari berbagai pihak. Kemudian ada juga program yaitu Eco Green, yaitu memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan. Meskipun begitu, Indonesia tetap diharapkan bisa memaksimalkan dan menjaga ketahanan pangan di masa yang akan datang. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan macam-macam jenis pangan berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada pangan asal nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Di sebagian besar masyarakat, pangan nabati menjadi sumber utama untuk pemenuhan gizi seperti energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pangan nabati sebagai sumber karbohidrat terdiri dari padi, jagung, gandum, umbi-umbian, sagu, talas, sukun, dan pisang. Kemudian sumber protein terdiri dari kacang kedelai, susu kedelai, tempe, kacang hijau, kecipir, dan kacang koro.
Lalu sumber lemak terdiri dari minyak kelapa, minyak sawit, alpukat, minyak kedelai, dan kacang tanah. Kemudian ada sumber vitamin dan provitamin, yaitu dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman herbal. Yang kedua ada pangan asal hewani. Pangan asal hewani terdiri dari daging unggas seperti ayam, burung, bebek, angsa, kalkun, dan burung dara. Kemudian ada daging hewan besar seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan kuda. Lalu ada daging hewan kecil seperti kelinci dan marmot, lalu susu, telur, dan produk olahan asal hewani seperti mentega, keju, sosis, nugget, dendeng, kornet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pangan hasil perikanan dan kelautan. Ada perikanan dari air tawar, contohnya ikan mas, ikan nila, ikan mujair. Kemudian dari air payau ada ikan bandeng, lalu dari air laut ada tuna, tongkol, sarden, makrel, tenggiri, udang, kerang, cumi, teri, dan teripang. Lalu kemudian ada rumput laut. Baik pangan nabati, hewani, dan pangan hasil perikanan semuanya memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh kita. Di Indonesia, kita sudah dianugerahi biodiversitas yang dapat dijadikan sumber bahan pangan. Apabila itu semua dikelola dengan baik, ketahanan pangan di Indonesia bisa menguat sehingga meningkatkan kualitas kesehatan dan imun tubuh anak bangsa. Selanjutnya bisa dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, izin masuk. Saya akan menambahkan tentang pangan dan gizi sebagai investasi pembangunan nasional. Sebagai investasi utama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan yang berkelanjutan mutlak diperlukan, di mana salah satu komponen utamanya adalah melalui perbaikan gizi masyarakat. Kekurangan gizi pada masa janin dan anak usia dini akan berdampak pada perkembangan otak dan rendah kognitif yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan keberhasilan pendidikan. Berbicara tentang gizi, gizi sangat terkait dengan asupan gizi. Asupan gizi juga berkaitan dengan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian ada pola asuh, kemudian ada kondisi tubuh dan penyakit infeksi, lalu ada kemiskinan. Pada tahun 2019 mencapai 9,22% atau 25 juta penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan. Dari kemiskinan ini muncullah adanya asupan gizi yang buruk, pola asuh, dan kondisi tubuh dan penyakit infeksi. Kemudian ada indikator ketahanan pangan. Ketahanan pangan akan ada bila mana semua orang pada setiap saat mempunyai akses terhadap pangan yang cukup aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan frekuensi pangannya untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama ada ketersediaan pangan, ada kuantitas maupun kualitasnya, kemudian ada distribusi pangan, penyaluran pangan sampai ke tingkat konsumen melalui pasar ataupun non-pasar. Untuk non-pasar itu seperti subsidi raskin atau beras miskin dan bantuan pangan. Kemudian ada konsumsi utilitas, penyebaran gizi pada konsumen sangat dipengaruhi oleh keamanan pangan, mutu, dan kandungan gizinya, tingkat pengetahuan dan literasi gizi konsumen. Mungkin dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Izin masuk, melanjutkan rekan saya yang masuk ke malnutrisi atau gizi salah bisa dibagi menjadi dua, yaitu overnutrition dan undernutrition. Overnutrition seperti obesitas dan undernutrition seperti stunting dan kekurangan berat badan serta kelaparan. Ada 4 penyebab gizi salah, yaitu yang pertama tidak mendapat asupan makanan yang cukup, yang kedua menu makanan tidak mengandung zat yang cukup yang diperlukan tubuh, kurangnya protein, kurangnya energi kronik, anemia, gagi, kurang vitamin A, kurang vitamin D, dan kurang niacin, kurang vitamin C, menderita penyakit genetik awal lingkungan, tidak dapat diserap lambung, menderita gizi kurang sekunder. Terlalu banyak konsumsi energi atau zat makanan lainnya seperti lemak, gula, garam, dan sebagainya. Seperti yang dicontohkan contoh dari overnutrition seperti obesitas, diabetes, darah tinggi, jantung koroner, dan kanker. Dampak dari kurang gizi itu sendiri dapat menurunkan produktivitas karena status fisik yang buruk memang karena kurangnya energi,
menurunkan produktivitas karena rendahnya status pendidikan dan kecerdasan, tingginya pengeluaran untuk biaya kesehatan, serta lebih mudah sakit, sistem imun tidak berfungsi dengan baik. Menurutnya angka indeks pengembangan manusia atau IPM. Melihat pola makan anak-anak di Indonesia mengalami banyak sekali perubahan. Berkurangnya kebiasaan sarapan karena faktor seperti sekolah atau mungkin yang lainnya. Makanan kurang beragam dan tidak kena pangan lokal. Seperti contoh banyak anak-anak Indonesia yang hanya sarapan dengan menggunakan nasi dan kerupuk saja. Lebih dari 30% kecukupan gizi mengandalkan kemakan jajanan di sekolah yang cenderung lebih rendah nutrisi. Kecenderungan mengonsumsi junk food atau fast food di beberapa tempat di Indonesia sudah mengarah ke fabricated food atau makanan instan. Akibatnya banyak anak-anak Indonesia yang mengalami malnutrisi dan mudah sakit. Mungkin bisa ditambahkan ke rekan saya yang berikutnya. Izin menambahkan mengenai politik pangan. Berbicara mengenai politik pangan, Indonesia selama ini menjadi pasar pangan produk global dan telah merubah mindset dan lifestyle anak bangsa. Nah, perubahan ini menjadi tantangan dan peluang besar Indonesia untuk memanfaatkan biodiversitas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengembangan ipteks lokal modern yang dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan, terutama untuk dijadikan bahan pangan dan bahan obat yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan imun tubuh bangsa. Nah, pangan juga kini telah berubah fungsi, tak hanya sebagai komoditas ekonomi, namun juga menjadi komoditas politik. Kondisi ini tak lain disebabkan karena strategisnya pangan dalam peta kebutuhan hidup manusia. Bisa dibayangkan, 7 miliar manusia di bumi harus dihidupi melalui komoditas pangan dengan beragam variasinya. Nah, tren konsumsi dan bahan pangan masyarakat ini juga berubah dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Maka menjadi tidak mengherankan apabila pemenuhan kebutuhan pangan adalah tanggung jawab negara itu sendiri. Mustahil apabila menggantungkan kebutuhan makan rakyat dari negara lain. Maka jika hanya menyadari bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan, tentu ini sudah terlambat. Para pemimpin bangsa juga hendaknya janganlah abai dengan komoditas strategis ini. Sudah banyak pelajaran yang bisa diambil dari beberapa fakta sejarah. Pangan bukanlah komoditas murahan yang diproduksi oleh kaum miskin desa, yang sekadar dipakai untuk mengisi perut dan bisa ditebus dengan beberapa lembar uang. Pangan ini adalah komoditas strategis karena energi suatu bangsa akan digerakkan dari komoditas ini. Terima kasih. Izin menambahkan, mohon maaf tadi ada yang kelupaan satu topik, yang menambahkan sedikit bahwa pola penyakit gizi pada masyarakat Indonesia sekarang berubah dengan waktu. Pola penyakit gizi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar dari penyakit-penyakit karena kekurangan gizi seperti kurangnya energi protein, energi kronis, anemia, gondok, dan rambun senja, dan memiliki penyakit yang karena kelebihan gizi seperti obesitas, diabetes, aterosklerosis, dan jantung koroner. Dan semuanya itu bisa dicegah dengan diet yang memenuhi gizi yang seimbang. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Saya mau menyampaikan pendapat saya terkait beberapa solusi yang mungkin harus perlu dikembangkan terlebih di masa pandemi seperti ini terhadap ketahanan pangan, gizi, dan kesehatan. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan kita juga sebagai pelaku ketahanan pangan tersebut. Yang pertama adalah
perlu perbaikan pada kelancaran sistem distribusi pangan agar tidak lagi terjadi kekurangan pangan yang berakibat penimbunan bagi satu kelompok konsumen dan kekurangan bagi kelompok yang lain. Yang kedua, pemerintah harus bergerak dari fokus tunggal seperti hanya pada beras ke perubahan mendasar dengan diversifikasi sistem pangan, pemberdayaan kelompok rentan dan terpinggirkan, serta promosi keberlanjutan di semua aspek rantai pasokan pangan dengan memperhatikan sumber daya alam dan kapasitas setempat. Yang ketiga, pandemi telah mengajarkan keterkaitan antara keseluruhan sistem, lingkungan, dan kesehatan pangan. Oleh karena itu, sinergi antar sistem pangan tersebut, sistem ekologi dan sistem ekonomi adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban. Ketahanan pangan di Indonesia berpotensi besar ditopang oleh keanekaragaman hayati dan lingkungan yang sehat tanpa risiko lingkungan yang akan berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Misalnya, sebuah studi memperlihatkan peluang budidaya rawa di lahan gambut yang mendukung penyediaan dan ketahanan pangan. Boleh dilanjutkan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, sebelumnya mohon maaf tadi sempat kelempar. Untuk sistem ketahanan pangan sendiri, kita kan bisa mengetahui ya, Indonesia indeks ketahanan pangan globalnya itu berada pada posisi 62 dari 113. Tentu hal ini bisa memberitahukan kita bahwa Indonesia ini sudah berada di level yang serius. Jadi kita harus segera menanganinya. Dan alhamdulillahnya kita sudah ada sistem pangan nasional Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Namun yang masih harus kita perhatikan itu bagaimana cara ketahanan pangan ini bisa secara merata ke seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya bagian-bagian yang wilayah yang emang terkenal seperti Jakarta ataupun kota-kota besar, tapi kota-kota kecil ataupun wilayah-wilayah yang terpencil itu pangannya masih harus tetap kita perhatikan agar tadi yang seperti sudah kelompok 11 jelaskan mengenai malnutrition, ada yang obesitas dan yang lainnya, lalu kelainan-kelainan lainnya. Jadi perlu pemerataan pangan di seluruh wilayah. Kalau dari saya segitu, boleh ditambahkan? Izin menambahkan, seperti yang tadi teman saya sudah bilang, pemerintah mempunyai andil besar dalam melakukan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Indonesia. Sehingga hanya itu, peran orang tua dan pendidikan itu juga sangat penting untuk membangun gizi yang seimbang, serta daya berpikir masyarakat untuk menerapkan gizi yang seimbang. Contohnya pada pendidikan sekolah, guru bisa menerapkan bagaimana cara kita mengkonsumsi gizi yang seimbang. Lalu mungkin dari pendidikan orang tua, bagaimana perilaku orang tua mengajarkan anaknya untuk memakan makanan yang sehat, gizi seimbang, serta makanan yang berkualitas baik. Bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, saya izin menambahkan lagi, seperti yang kita tahu juga ya, sudah ada prediksi bahwa penduduk dunia pada tahun 2050 itu akan menembus hingga 9, miliar. Bisa kita bayangkan ya, berapa banyak pangan yang kita butuhkan untuk manusia sebanyak itu. Nah, sekarang kita saja sudah bisa melihat nih, kita sekarang itu ada di angka 7-8 miliar di tahun 2021. Dan kita sudah melihat banyak ketahanan pangan ini masih belum rata baik di Indonesia maupun di dunia, khususnya sebenarnya di Afrika dan Asia ya. Karena memang Afrika dan Asia ini menurut United Nations juga emang yang paling rentan ini di wilayah Afrika dan Asia. Karena ini yang paling cepat pertumbuhan manusianya, namun pangannya itu belum terkendali dengan yang seharusnya. Lalu ya saya juga pernah membaca dari salah satu website National Geographic bahwa salah satu ahli pangan pernah berbicara bahwa kebutuhan manusia pada tahun 2050 itu akan lebih banyak dari 800 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan 800 tahun yang lalu itu kalau misalnya dikumpulkan pangannya, itu kita akan membutuhkan lebih banyak dari itu di tahun 2050. Nah, tentunya dengan adanya sistem ketahanan pangan ini diharapkan semua manusia, semua penduduk nanti yang baik dari 2021 ataupun nanti tahun seterusnya itu bisa mendapatkan pangan dengan gizi yang seimbang dan yang sesuai.
Dari saya segitu. Terima kasih. Mungkin boleh dilanjutkan lagi. Izin menambahkan, seperti tadi yang teman saya bilang, peran pemerintah juga sangat besar, yaitu kita bisa mengambil langkah seperti berikut. Seperti kita membantu BUMN, menjadikan BUMN sebagai pusat pengendali pangan dengan maksimalkan usaha kinerja BUMN. Lalu kita juga bisa mensejahterakan petani. Karena kalau petani itu sejahtera, petani akan semakin fokus pada bidang pertanian yang nantinya akan menunjang pasokan pangan di Indonesia. Lalu kita juga bisa mengendalikan harga melalui BUMN juga. BUMN itu sangat penting juga karena dengan terkendalinya harga, maka pasokan pangan itu juga akan terkendali hingga semua rakyat bisa menjangkau dengan harga yang murah. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Sini saya ingin menyampaikan pangan yang sudah paling mudah dikenal adalah dengan indera saya terus nanya sih pemilik sedap. Ya, mungkin sudah cukup ya karena Pak Kukuh juga udah ada di main room. Jadi kita lanjut ke tim penilai. Bagaimana untuk penilaian diskusi kali ini? Silahkan tim menilai. Izin masuk, izin memberikan penilaian. Perkenalkan, nama saya Rendra Madani dari kelompok 13. Di sini saya akan memberikan penilaian saya terhadap diskusi kita hari ini. Jadi diskusi kita itu topiknya mengenai ketahanan pangan. Jadi kedua kelompok memaparkan materinya dengan baik. Terlihat kedua kelompok juga memaparkannya dengan lancar. Jadi setiap anggotanya juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi menurut saya untuk diskusi kali ini sangat bagus. Bisa dilanjut penilaiannya oleh rekan saya yang lain. Saya izin masuk, saya Hana Radiatul Ufaira dari kelompok 13, izin memberikan penilaian. Untuk diskusi kali ini berjalan dengan lancar ya. Semuanya terlihat menguasai materi dan dapat memaparkan pendapatnya masing-masing dengan lancar. Hanya saja mungkin tadi ada beberapa yang memiliki gangguan koneksi, namun tidak apa-apa, mungkin bisa diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan ke depannya. Terima kasih. Izin masuk. Iya, sebagai tambahan juga, tadi saya lihat beberapa pendapat yang sudah disampaikan juga berdasarkan sumber yang terpercaya gitu. Jadi menurut kami diskusi kali ini cukup bagus. Izin masuk, izin kasih penilaian. Nama saya Muhammad Halafis dari kelompok 13. Untuk diskusi kali ini, pemaparan materinya sudah lengkap, rinci dan juga jelas. Dan yang tidak kalah penting, penyampaian materinya juga mudah dipahami. Dan overall sudah bagus materi diskusi kita pada pagi kali ini. Sekian dari saya. Mungkin itu beberapa penilaian yang sudah disampaikan oleh penilai ya. Ya, kesimpulan kita dapat dari diskusi kali ini yaitu ketahanan pangan gizi itu sangat penting, namun untuk sekarang masih belum rata. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam ketahanan pangan ini, namun kita sebagai masyarakat harus dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan dan gizi ini.
Ya, mungkin sekian untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas pendapatnya maupun penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa langsung ke main room aja ya.